Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, paham perkawinan pada abad ke-13 sampai dengan 15 pada zaman skolastik. Menurut keputusan Paus Alexander III tentang bentuk peneguhan perkawinan Kristen, Konsili Lateran keempat pada tahun 1215 menetapkan bahwa peneguhan perkawinan harus didahului dengan pengumuman untuk umat, supaya mereka bisa melaporkan halangan-halangan yang mereka ketahui, dan bahwa imam memberkati perkawinan secara tersembunyi akan dijatuhi hukuman suspensi selama 3 tahun. Dan menurut para tokoh skolastik, sebelum ada dosa, perkawinan didirikan oleh Allah et officium demi menurunkan keturunan. Setelah ada dosa, perkawinan diizinkan oleh Allah sebagai remedium concupiscentiae atau penyembuhan dari dosa asal. Akhirnya, perkawinan diangkat menjadi signum efficae dari rahmat Allah dan Sacramentum Officiosmenti. Menurut Konsili Lyon pada tahun 1274 menyebutkan sakramen perkawinan sebagai satu dari ketujuh sakramen. Sekarang perkawinan dilihat sebagai Sacramentum in incitro sensus. Baik, selanjutnya melanjuti dari Konsili Lyon, kita masuk ke Konsili Florence pada tahun 1439. yakni menurut Konsili Florence, sakramen perkawinan membuahkan rahmat perkawinan secara sakramental yang merupakan simbol kesatuan antara Kristus dan gereja. Perkawinan diteguhkan dengan konsensus yang jelas dan memiliki 3 bonum, yakni keturunan dan pendidikan anak, kesetiaan satu sama lain, dan tak terceraikan. Berikutnya menurut Bonaventura. Menurut Bonaventura, perkawinan menyatukan antara 2 individu, yakni antara suami dan istri dalam 2 segi, yakni segi rohani dan segi jasmani. Selanjutnya menurut Thomas Aquinas, pernikahan yaitu bersifat unitif dan prokreatif. Menurut kodrat manusiawi, pernikahan terarah pada keturunan dan juga pendidikan anak yang dilahirkan. Selain itu, pernikahan juga menuju pada kesatuan suami istri. Perkawinan sendiri berciri tak terceraikan karena melambangkan dan menghadirkan hubungan cinta Kristus dengan gereja yang juga tidak terceraikan. Gambaran secara umum yaitu perkawinan bersifat tidak terceraikan atau matrimonium ratum et consumatum. Perkawinan yang sudah ratum tetapi belum konsumatum masih bisa diceraikan. Hal ini ditegaskan oleh Paus Alexander III, Paus Innocent III, Paus Gregorius IX. Sebagai sakramentalitas, perkawinan berciri monogam dan tak terceraikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan abad yang ke-16 mengenai perintis gereja reformasi, di mana di sini ada beberapa pendapat mengenai perintis gereja reformasi, di mana pendapat yang pertama disampaikan oleh Luther, di mana Luther mengatakan perkawinan hanyalah lembaga kodrati yang begitu luhur, melebihi hidup selibat. Hidup selibat artinya adalah sebuah mukjizat dari Allah. Perkawinan bukan merupakan sakramen, karena dalam kitab suci tidak disebutkan demikian, karena perkawinan adalah suatu hal lahiriah atau duniawi. Setelah ada dosa, tujuan perkawinan menjadi 2, yakni yang pertama yaitu untuk memperoleh keturunan, dan yang kedua yaitu untuk pengaturan nafsu seksual. Pendapat yang kedua, menurut Calvin, perkawinan merupakan lembaga yang diadakan dan diberkati oleh Allah.
bukan merupakan sakramen karena tidak dinyatakan demikian dalam kitab suci. Pendapat yang ketiga, menurut Melanchthon, perkawinan dikehendaki oleh Allah agar berada di bawah wewenang hukum pemerintah sipil, sehingga ikut campur gereja merupakan penyalahgunaan. Tetapi orang Protestan dapat merayakan perkawinan di gereja pula. Sekian dan terima kasih.